Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang solih dan solihah, jumpa lagi. Mari belajar matematika tentang FPB dan KPK bersama Bu Nova. Are you ready kids? Let's go! Sebelum kita ke FPB dan KPK, mari kita mengenal terlebih dahulu 1. Faktor bilangan. Apa itu faktor bilangan? Faktor bilangan itu A disebut faktor bilangan B jika A habis membagi B. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh soal berikut ini. Tentukan faktor dari 20. Untuk menentukan faktor dari 20, kita harus mencari perkalian dua bilangan yang hasilnya 20. Kita buat tabel ya. 20. Berapa saja perkalian dua bilangan yang hasilnya 20? Dimulai dari 1 ya. 1 kali 20 sama dengan 20. Yang lainnya 2 kali 10 sama dengan 20. 4 dikali 5 sama dengan 20. 5 dikali 4 sama dengan 20. 10 dikali 2 sama dengan 20. Dan yang terakhir, 20 kali 1 sama dengan 20. Nah, 1, 2, 4, 5, 10, dan 20 ini yang diberi tanda warna merah itu merupakan faktor dari 20. Jadi, faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. 2. Kelipatan bilangan. Apa itu kelipatan bilangan? Kelipatan bilangan yaitu hasil kali bilangan tersebut dengan bilangan asli. Contoh, kelipatan 4. Ini sama halnya kalian pernah belajar kelipatan jari, ya. Oke, jarinya kita keluarkan dulu, dimulai dari jari jempol. 1 kali 4, 4. 2 kali 4 sama dengan 8. 3 kali 4 sama dengan 12. 4 kali 4 sama dengan 16. 5 kali 4 sama dengan 20. Dan seterusnya. Nah, yang diberi tanda hijau, yang diingkari hijau ini adalah kelipatan dari 4. Berapa saja angkanya? Kita sebutkan sama-sama ya. Yaitu adalah 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Kita lihat contoh berikutnya yaitu kelipatan 7. Jarinya siap. Dimulai dari 1. 1 kali 7 sama dengan 7. 2 kali 7 sama dengan 14. 3 kali 7 sama dengan 21. 4 kali 7 sama dengan 28. 5 kali 7 sama dengan 35. Dan seterusnya. Jadi, kelipatan 7 itu yang diberi tanda warna hijau. Kita sebutkan sama-sama ya. 7, 14, 21, 28, 35, dan seterusnya. Kita lanjut yuk. 3. Faktor prima. Faktor prima adalah faktor-faktor yang merupakan bilangan prima. Kalian ingat ya, di materi sebelumnya, bilangan prima adalah bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor atau hanya dapat dibagi oleh angka 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Jadi bilangan ini disebut bilangan prima karena mereka hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya 2. 2 hanya bisa dibagi 1 dan 2. 3 hanya bisa dibagi 1 dan 3. 5 hanya bisa dibagi 1 dan 5. 7 hanya bisa dibagi 1 dan 7. 11 hanya bisa dibagi 1 dan 11. 13 hanya bisa dibagi 1 dan 13. 17 hanya bisa dibagi 1 dan 17, dan seterusnya. Kita lihat contoh ya. Faktor dari 40. Nah,
Ingat ya, faktor dari 40 tadi materi sebelumnya kalian bisa diputar ulang videonya, yaitu 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, dan 40. Angka-angka yang bisa membagi 40 tadi ya. Oke, kita lihat. 1 apakah bilangan prima? Bukan, karena 1 hanya bisa dibagi dengan 1, hanya harus dibagi dengan 1. 2 apakah bilangan prima? Ya. 4 bilangan prima? Tidak, karena 4 bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, dan bisa dibagi 4. Jadi lebih dari 2 faktor. Jadi bukan bilangan prima. 5 bilangan prima? Ya. 8 bilangan prima? Bukan. Karena 8 bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi 4, dan bisa dibagi 8. 10? Tentu saja bukan. 20? Bukan. Dan 40? Bukan. Jadi, faktor prima dari 40 adalah 2 dan 5 yang diberi lingkaran warna biru ya. Kita contoh lagi ya. Faktor dari 32. Nah, 1, 2, 4, 8, 16, dan 32. 1 bilangan prima? Bukan. 2 bilangan prima? Ya. 4 bilangan prima? Bukan. 8 bilangan prima? Bukan. 16 bilangan prima? Bukan. 32 bilangan prima? Bukan. Jadi, faktor prima dari 32 adalah 2. Keempat adalah faktorisasi. Faktorisasi adalah menyatakan bilangan dalam bentuk perkalian bilangan prima. Caranya adalah dengan menggunakan pohon faktor. Kalian harus ingat caranya ya. Bagilah bilangan dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. Itu langkah pertamanya. Berikutnya adalah ulangi jika memungkinkan. Jadi dibagi 2 lagi jika memungkinkan. Terus, kalau masih bisa bagi 2, harus terus diulang. Langkah berikutnya adalah bagilah bilangan dengan 3. Dan ulangi jika memungkinkan. Selanjutnya, bagilah bilangan dengan 5 dan ulangi jika memungkinkan. Dan begitu seterusnya dibagi dengan bilangan prima. Contoh, carilah bentuk faktorisasi bilangan berikut menggunakan pohon faktor. 24. Ya, kita buat cabangnya. Tadi langkah pertama bagilah bilangan dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. 24 dibagi 2 adalah 12. Apakah 12 masih bisa dibagi dengan 2? Kita masih di langkah yang pertama ya. Bisa, kalau masih bisa dibagi 2, tetap dibagi 2. 12 bagi 2 adalah 6. Apakah 6 masih bisa dibagi 2? Ya, terus dibagi 2. 6 dibagi 2 adalah 3. Dan 3 sudah merupakan bilangan prima, jadi harus berhenti. Faktorisasi dari 24 adalah, kita lihat yang diberi tanda warna kuning ya. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3. Nah, sekarang kita mulai mencari SPB dan KPK. Ada beberapa cara jika kita ingin mencari SPB dan KPK. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu FPB. FPB yaitu faktor persekutuan terbesar. Kita menggunakan cara yang pertama, yaitu menguraikan. Misalkan, 2 bilangan yaitu 12. Kita buat faktornya dulu. 12 faktornya adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Dan bilangan yang satu lagi 16. Kita cari faktor dari 16. 1, 2, 4, 8, 16. Dan faktor persekutuannya itu kita lingkari angka yang sama, yang ada di 12 dan di 16. Contohnya adalah 1, nah itu adalah FP-nya atau faktor persekutuannya. 2 dan
ampas. Dan untuk menentukan FPB, karena di sini ada kata-kata terbesar, jadi kita ambil yang paling besar, yaitu adalah 4. Jadi FPB-nya dari 12 dan 16 adalah 4. Mudah bukan? Kita lanjut lagi ya. KPK. Apa itu KPK? KPK adalah kelipatan persekutuan sekecil. Namanya juga kelipatan, jadi kita harus cari tahu dulu kelipatannya. Contoh, 12. Kelipatan dari 12 adalah 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, dan seterusnya. 6. Kita cari kelipatan dari 6. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, dan seterusnya. Karena ini merupakan kelipatan persekutuan, kita cari dulu yang sama, yaitu 12 dengan 12. Ada lagi kah yang sama? 24 dengan 24, 48 dengan 48, dan 36 dengan 36. Ya, karena kelipatan persekutuan kecil, jadi kita cari bilangan yang terkecil. Ya, adalah 12. KPK dari 12 dan 6 adalah 12. Kita lanjut ke cara berikutnya. Cara yang kedua yaitu pohon faktor. Tentukan FPB dan KPK dari 20, 24, dan 48. 20, 24, 48. Kita buat pohon faktornya dulu ya, dimulai dari 20. Ingat, langkah pertama adalah harus dibagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. 20 bagi 2 adalah 10. Masih bisa bagi 2, dilanjutkan, diulangi terus. Bagi 2 sama dengan 5. 5 merupakan bilangan prima? Ya, 5 adalah bilangan prima, jadi stop sampai sini. Kita lanjut ke jadi kita buat faktorisasinya dulu. 20 adalah sama dengan 2 pangkat 2 dikali 5. Lihat yang diberi tanda kuning ya. Sekarang pohon faktor 24 dibagi 2 adalah 12. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3 tidak merupakan bilangan prima, jadi stop sampai sini. Faktorisasinya adalah 24 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3. Kita lihat yang warna kuning ya untuk faktorisasinya. 48. Pohon faktornya dibagi 2 adalah 24. 24 masih bisa dibagi 2 sama dengan 12. 12 masih bisa dibagi 2 sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi faktorisasi 48 adalah 2 pangkat 4 dikali 3. Untuk mencari FPB, kita lihat hasilnya yang sama angkanya, yaitu 2. Ya, karena tiga-tiganya memiliki 2. 2, 2. Karena FPB, kalau menggunakan pohon faktor, kita ambil pangkat yang terkecil, yaitu 2 pangkat 2 sama dengan 4. Untuk KPK itu harus dikalikan semua KPK ya. Tapi pangkatnya kalau misalkan ada yang sama seperti 2 ini, pangkatnya diambil pangkat yang terbesar. Jadi KPK-nya adalah 2 pangkat 4 dikali ada 3 ya, dikali 5. Kalau 3-nya karena 3-nya ada 2 dan pangkatnya sama 1, jadi tetap 3. Kalau misalkan ada pangkat yang lebih besar, berarti 3-nya harus diambil pangkat yang lebih besar. 2 pangkat 4 dikali 3 dikali 5 sama dengan 240. Cara yang ketiga. Nah, anak-anakku, sekarang sampai kita ke cara yang ketiga atau menggunakan tabel. Kita lihat contoh soalnya ya. Tentukan FPB dan KPK dari 20, 24, dan 48. 20, 24, dan 48.
kita bagi dengan bilangan prima. 2. Yang bisa dibagi semua dulu ya. 2. Atau bilangan prima yang terkecil. 20 dibagi 2 adalah 10. 24 bagi 2, 12. 48 dibagi 2, 24. Karena bisa dibagi oleh 2 semua, jadi kita tulis di sebelah kanannya 2. Kita bagi lagi dengan angka 2 jika itu memungkinkan. Dan sepertinya masih ada yang bisa dibagi dengan 2. 10 dibagi 2, 5. 12 dibagi 2, 6. 24 bagi 2, 12. Karena ketiga bilangan ini bisa dibagi dengan 2, maka kita tulis lagi di sebelah kanan 2. Masih ada yang bisa dibagi angka 2? Masih ada. Kita coba lagi. Dibagi dengan angka 2. 5 dibagi 2 tidak bisa, jadi tetap 5. 6 bagi 2, 3. 12 bagi 2, 6. Karena ada yang tidak bisa dibagi 2, yaitu angka 5, jadi tidak perlu ditulis ya. Sekarang kita bagi lagi dengan angka 2. 5 dibagi 2 tidak bisa, itu tetap 5. 3 dibagi 2 tidak bisa, tetap 3. 6 bagi 2, 3. Dan karena ada bilangan 5 dan 3 yang tidak bisa dibagi dengan 2, maka tidak bisa ditulis. Kita bagi lagi dengan angka 3. 5 dibagi 3 tetap tidak bisa, 5. 3 dibagi 3, 1. 3 dibagi 3, 1. 5 dibagi 5, 1. Satunya tetap, satunya kita tuliskan tetap ya. Dan ini hasilnya harus satu semua ya, yang di bawahnya ya. Kalau sudah satu berarti selesai, tidak usah dibagi lagi. Dan untuk pencari FPB adalah yang di sebelah kanan. Nah, ini 2 dikali 2 atau 2 pangkat 2 sama dengan 4. Untuk KPK-nya itu adalah di sebelah kiri. Nah, yang ini ya, yang dicari dengan warna kuning. 2-nya ada berapa? Ada 4. 2 pangkat 4 dikali 3 dikali 5 sama dengan 240. Kita coba dengan soal yang lain ya. Tentukan FPB dan KPK dari 36, 60, dan 68. Kita bagi dengan 2. 30 dibagi 2, 18. 60 dibagi 2, 30. 68 dibagi 2, 34. Karena semua bisa dibagi dengan 2, jadi 2-nya kita tulis di sini. Sekarang kita bagi lagi dengan 2. 18 dibagi 2, 9. 30 bagi 2 berapa? Ya, 15. 34 dibagi 2 adalah 17. Karena ketiga angka ini bisa dibagi 2, jadi 2-nya kita tulis di sebelah sini. Masih ada yang bisa dibagi angka 2? Sepertinya tidak ada yang bisa dibagi 2. Bagaimana dengan 3? 9 bagi 3 bisa? Ya, 9 dibagi 3 adalah 3. 15 bagi 3 bisa? Ya, 5. 17 dibagi 3 tidak bisa. Kalau tidak bisa, berarti tetap. Karena ada satu angka yang tidak bisa dibagi 3, jadi tidak perlu tulis ya di sebelah kanan. Kita bagi lagi dengan 3. 3 dibagi 3, 1. 5 dibagi 3 tidak bisa, tetap 5. 17 bagi 3 tetap 17. Sekarang kita bagi dengan 5. Jadi supaya semua hasilnya 1 ya. Satunya tetap. 5 dibagi 5 sama dengan 1. 17 dibagi 5 tidak bisa, jadi tetap 17. Dan karena 17 ini merupakan bilangan prima, jadi kita bagi langsung dengan angka 17. Ya, satunya tetap. 17 dibagi 17 sama dengan 1. Seperti biasa, untuk FPB yaitu yang di sebelah kanan. Nah, 2 pangkat 2 sama dengan 4. Untuk KPK-nya yang berada di sebelah kiri. 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 dikali 17 sama dengan 3060. Kalian paham kan? Terima kasih.
Banyak-banyak berlatih di rumah ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya. Ditunggu ya. Dan see you on the next video. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.